Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera ya. Nah, berhubung tadi pagi ada kegiatan di USU, kita kuliah agak sedikit siang untuk kuliah online atau daring ya, mengenai mata kuliah produksi ternak unggas. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai penetasan. Jadi penetasan adalah salah satu proses perkembangan embrio di dalam telur sampai telur pecah menghasilkan anak ayam. Nah, karena ternak ayam itu tidak mengalami bunting sama seperti ternak sapi ya, maka proses perkembangan embrio dia berada di luar tubuhnya. Penetasan itu bisa dilakukan dengan dua cara ya, cara alami. Ya kalau ternaknya itu punya sifat mengeram seperti ayam, seperti entok, nah itu bisa secara alami. Tapi kalau tidak punya sifat mengeram seperti ternak bebek itu, maka penetasan secara alami tidak bisa dilakukan. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah artifisial ya, yaitu membuat mesin tetas untuk mengadakan perkembangan embrio di dalamnya sehingga bisa menetaskan DOC atau DOD ataupun anak unggas secara umum ya. Nah, kemudian ada beberapa spesies penetasan alami itu lebih menguntungkan kecuali ayam, kalkun, itik penetasan buatan lebih menguntungkan. Nah, kenapa? Karena penetasan alam ini tidak membutuhkan peralatan dan perlengkapan apapun. Paling kita butuhkan kardus ya ataupun dia akan membuat sarang alami di dalam alam sana untuk mencari tempat yang menurut insting ternak tersebut adalah tempat yang cocok untuk melakukan pengeraman terhadap telurnya sampai dia berkembang menjadi embrio dan anak ya. Untuk ternak itik ini biasanya tidak bisa dilakukan penetasan secara alami karena tidak punya sifat mengeram. Maka biasanya harus dilakukan menggunakan artifisial atau menggunakan mesin tetas. Penetasan alami sangat tergantung kepada induk penghasil telur untuk mengerami telurnya. Pada itik banyak dilakukan dengan menggunakan entok atau ayam yang sedang mengeram sebagai indukannya karena tadi itik tidak punya sifat untuk mengeram beda dengan entok. Kalau entok punya sifat mengeram, maka untuk menetaskan itik ataupun bebek bisa kita titipkan ke induk entok yang sedang mengeram ataupun induk ayam. Nah, pembibitan ternak dengan penetasan alami antara lain di Jawa, Sulawesi Selatan, Riau, dan Sumatera Utara, dan di daerah yang lainnya. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan dari zaman dulu kala ya. Sebelum ada perkembangan teknologi dan mesin tetas ini, orang sudah melakukan perkembangan alami dari ternak itu dengan melakukan penetasan secara alamiah juga. Nah, keuntungan dari penetasan alami yaitu daya tetasnya tinggi. Kemudian mudah dilakukan oleh peternak kecil. Kita tidak butuh perlengkapan alat apapun ya, tidak butuh energi apapun. Kita hanya membuat tarangan ataupun ayam itu sendiri, ternak itu sendiri yang akan menyiapkan dirinya untuk mengeram. Kemudian tidak membutuhkan ketelitian yang intensif seperti pengaturan suhu, pemutaran telur, dan lainnya. Karena ini akan dilakukan oleh induk yang melakukan penetasan itu sendiri. Dia akan membalik-baliknya sendiri. Dia akan mengaturnya sendiri sehingga telur tersebut sampai menetas itu. Dan daya tetas secara alami ini umumnya lebih tinggi, persen kegagalannya lebih rendah. Kecuali ruangnya itu kena hujan, lembab, nah itu iya. Tapi kan ayam itu punya insting. Tadi ternak unggas yang punya sifat mengeram itu juga punya insting. Pasti dia akan bertelur pada tempat yang aman, terhindar dari predator, serangga, ataupun hujan secara langsung. Nah, kelemahan penetasan alami. Kapasitas telur yang ditetaskan
pada proses, penetasan ini terbatas ya, kecil karena paling satu induk nanti bisa mengerami sebanyak 12, tidak bisa banyak-banyak, Kak, mungkin satu induk bisa mengerami 100 butir telur, karena badan induk cuman seberapa, hanya dia terbatas pada sebesar badan ternak tersebut untuk bisa mengerami telur itu. Kemudian hasil tetasannya tidak sesuai yang diharapkan karena tidak adanya seleksi telur tetas terlebih dahulu. Ya nggak ada lakukan seleksi, orang asal dia bertelur kemudian langsung dirami sama dia. Nah, siapa yang mau melakukan seleksi gitu. Nah, kemudian biaya pemeliharaan induknya tinggi. Jadi kalau induk yang nanti mengerami ini, otomatis induk ini tidak berproduksi. Karena selama proses mengeram, dia akan fokus untuk mengerami telur sampai telur itu menghasilkan embrio baru. Tapi kalau seandainya dia diproduksi hanya untuk bertelur, kemudian telurnya itu diambil, masukkan mesin tetas, maka biaya pemeliharaan induknya itu balance dengan hasil telur yang terus dihasilkan. Ini kan dia akan libur selama proses pengeraman. Tapi kalau misalnya telurnya kita tetaskan secara artifisial ya, menggunakan mesin tetas, maka induk akan terus bisa bertelur. Nah, penetasan dengan mesin tetas sebagai induk pengeram buatan yang menggantikan peran induk dari unggas tersebut fungsinya. Kemudian cara kerjanya meniru kondisi pengeraman oleh induk secara alami. Nah, kapasitas telur yang ditetaskan banyak dan dapat dilakukan setiap saat tanpa ada batasan waktu. Nah, ini adalah keuntungan ya. Jenis-jenis mesin tetas berdasarkan sistem pemanas. Menurut Suprijatna et al. 2005, ada still air machine atau flat machine, sistem pemanas udara diam. Kemudian yang kedua ada forced draft machine atau sistem pemanas udara mengalir. Ada yang udara diam, ada udara yang mengalir. Kita bahas yang pertama ya. Still air machine, flat machine, udaranya diam. Kapasitas penetasan telur yang terbatas yaitu sebesar antara 100 sampai dengan 350 butir. Panas dalam mesin tetas dialirkan melalui radiasi atau konveksi dari sumber pemanas yang berada di luar mesin tetas melalui pipa ke dalam mesin tetas. Gitu. Jadi dialirkan uap panas tersebut ke dalam mesin tetas. Banyak digunakan oleh pembibitan skala rumah tangga. Nah, ini mesin-mesin tetas yang biasa digunakan ya oleh orang-orang yang masih home industry. Tenaganya bisa menggunakan tenaga lampu pijar ya atau elemen pemanas. Kemudian ada force drag machine ya. Banyak digunakan oleh perusahaan pembibitan skala besar. Panas mesin tetas tipe ini berasal dari pemanas yang dialirkan ke seluruh ruangan dengan bantuan kipas angin. Sehingga panas dalam ruangan mesin tetas merata. Kalau tadi kan panasnya itu diam. Kalau ini dibantu dengan exhaust ya. Atau kipas angin ya, supaya panas yang dialirkan ke dalam satu ruangan itu merata. Mempunyai kapasitas penetasan telur dalam jumlah yang banyak. Jadi bisa satu ruangan mesin tetas itu ukuran misalnya 5 kali 6 meter gitu. Dengan tinggi 3 meter ya sampai ke plafonnya. Nah, itu di dalam satu ruangan itu akan dialirkan oleh uap panas atau oleh panas dengan elemen tertentu, kemudian dibantu pemerataan panas itu ke dalam semua ruangan dengan menggunakan kipas. Jadi di situ nanti telur akan diletakkan. Telur tetas, telur fertil atau telah dibuahi dari peternak pembibitan. Udah kita bahas ya kemarin beda telur fertil dengan telur yang infertil. Telur tetas adalah telur fertil.
atau fertilitasnya tinggi dan daya tetasnya tinggi. Dapat dilakukan dengan candling. Candling ini peneropongan. Jadi ketika diteropong itu kalau telur yang fertil pasti ada bercak darahnya. Tapi kalau yang infertil maka dia tidak mengandung bercak darah. Nah, fertilitas presentasi telur yang fertil dari seluruh telur yang digunakan dalam suatu penetasan. Jadi sebelum dilakukan penetasan terhadap telur, maka tadi kita harus lakukan candling untuk melihat telur yang fertil mana, yang telur yang tidak fertil mana. Yang fertil kita gunakan untuk proses penetasan, telur yang infertil atau tidak fertil kita bisa jual sebagai telur konsumsi. Ada faktor yang berpengaruh terhadap fertilitas, yaitu seks rasio. Nah, itu perbandingan antara jantan dengan betina pada satu kandang. Sebelumnya kita sudah bahas kan ada sistem perkawinan, ada flock molting dan segala macamnya kemarin masalah mating kemarin. Ada yang satu jantan dengan berbagai macam induk pada satu tempat. Itu mengenai malting ya. Seks rasio ini adalah perbandingan antara jantan dengan betina. Karena akan menentukan juga kalau dia terlalu banyak betina, jantannya juga masih terlalu sedikit, maka ini nanti fertilitas telur yang dihasilkan oleh induk itu akan rendah. Nah, kemudian umur ayam. Nah, umur ayam ini ada masa produktivitasnya yang baik. Nah, biasanya yang dijadikan sebagai induk untuk ditetaskan telurnya bukan telur ayam yang baru pertama kali bertelur gitu. Bukan, biasanya telur untuk yang pertama kali bertelur itu tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai DOC atau anakan dalam company ya. Kalau dalam kita usaha pribadi ya silahkan. Dalam perusahaan nggak dianjurkan karena nanti genetiknya itu kurang baik. Dia biasanya proses peneluran setelah 1 bulan atau setelah 2 minggu paling cepat. Nah itu baru bisa direkomendasikan. Juga tidak direkomendasikan pada induk ayam yang terlalu tua. Nanti yang terlalu tua ini juga turunannya itu tidak bagus produktivitasnya. Maka tidak yang terlalu muda atau pertama kali bertelur untuk ditetaskan telurnya, tidak juga pada ayam yang tua, yang sudah tidak layak untuk digunakan sebagai telur tetasan. Kemudian selanjutnya faktor yang berpengaruh pada fertilitas itu adalah manajemen pembibitan. Ini sangat bergantung ya, karena manajemen ini berkaitan dengan produktivitas dan fertilitas dari telur itu sendiri. Kalau manajemen pembibitannya bagus, ya pasti akan berdampak terhadap fertilitas telur yang tinggi pula. Nah, contoh manajemennya misalnya pemberian pakan. Kalau pakannya kualitasnya sesuai untuk menghasilkan telur yang sempurna, kemudian jantan juga akan mampu menghasilkan sel spermatozoa yang maksimal. Dampaknya ketika terjadi proses kopulasi atau perkawinan antara ayam jantan atau unggas jantan dengan unggas betina, nah ini proses fertilisasi itu akan cukup maksimal sehingga mengakibatkan fertilisasi dari telur yang dihasilkan juga akan baik. Nah, kemudian fertilitas dihitung dengan membandingkan jumlah telur yang fertil dengan seluruh jumlah telur yang digunakan pada suatu penetasan dikalikan 100%. Ini contohnya ya. Ini. Fertilitas dari telur. Jumlah telur yang fertil, nah setelah kita candling ya, setelah kita teropong pada ruang yang gelap, nah itu berapa jumlah telur yang fertil dibagi jumlah telur yang ditetaskan. Berapa jumlah telur yang akan ditetaskan? Ini biasanya nanti akan kelihatan juga, candling ini bukan hanya sekali dilakukan ya teman-teman pada proses hatchery atau menetaskan telur. Nah, ini pertama nanti telur itu diteropong, kemudian dianggapnya fertil, masukkan ke mesin tetas. 3 atau 5 hari kemudian, ini akan di-candling lagi apakah ada perkembangan dari bercak darah kemarin itu yang ada saat di-candling pertama. Kalau ada akan dilanjutkan, kalau kira-kira dia tidak berkembang,
maka ini bisa masih dijual sebagai telur konsumsi. Jadi candling ini bukan hanya dilakukan sekali, bisa terjadi candling ini sampai 3 kali. Nah, ini adalah rumus fertilitas ya. Kemudian next, daya tetas. Beda fertilitas dengan daya tetas. Nah, persentase telur yang menetas dari seluruh telur yang ditetaskan. Walaupun tadi kita cerita masalah telurnya sudah kita kategorikan sebagai telur fertil, kita candling juga fertil, kita lihat juga ada perkembangan embrio, tapi terakhirnya perkembangan embrio itu tidak berlangsung, mati, bisa banyak faktor ya nanti. Misalnya mati dia embrionya tersebut, maka dia tidak terhitung terhadap telur yang menetas sehingga akan mempengaruhinya terhadap daya tetas. Daya tetas ini beda dengan fertilitas ya. Ini yang menetas saja yang akan dihitung. Nah, persentase telur yang menetas dari seluruh telur yang ditetaskan, persentase telur yang menetas dari telur yang fertil. Daya tetas dipengaruhi oleh lama penyimpanan telur. Jadi semakin lama telur itu disimpan, ini akan berpengaruh terhadap turunnya daya tetas itu. Tempat penyimpanan, kalau tempat penyimpanan itu rentan terhadap kontaminasi dan juga kelembapan yang tinggi, maka daya tetas telur tersebut juga akan semakin rendah. Nah, suhu lingkungan. Nah, suhu ada yang ideal, sebaiknya adalah suhu ruang, kisaran antara 16 sampai 23 derajat Celcius. Kalau suhu terlalu dingin atau suhu terlalu panas, ini juga akan mempengaruhi rendahnya daya tetas telur tersebut. Kemudian ada suhu mesin tetas. Nah, ini paling urgent. Namanya mesin tetas itu ada suhu yang harus dipastikan. Berapa yang idealnya? 38,5 derajat Celcius. Jadi range-nya itu antara 37,5 sampai 38,5 derajat Celcius. Atau kita setting juga antara 28 sampai antara 38 sampai 39 derajat Celcius. Jangan pula biar cepat netasnya. Nah, seperti kemarin ya ada mahasiswa saya yang mau penelitian tentang mesin tetas. Kenapa harus kamu menggunakan oven? Biar cepat Pak netasnya. Oh, penetasan itu nggak bisa dipaksa. Bukan berarti digunakan dengan suhu yang semakin tinggi, telur itu akan cepat menetas. Yang ada telurnya menjadi matang, bukan menetas. Karena suhu penetasan itu ya tidak bisa lebih tinggi dan tidak juga bisa lebih rendah. Ada standarisasinya. Demikian juga dengan waktu penetasan. Setiap ternak itu punya waktu yang berbeda-beda untuk menetaskan telur. Puyuh 18 hari, 19 hari. Ayam 21 hari. Entok 28 hari. Taubahnya itu adalah bunting kalau pada ternak ruminan misalnya. Sama seperti bunting, apakah bisa dipercepat? Bunting sapi harusnya 9 bulan kita buat 5 bulan, tak bisa. Memang begitulah fase perkembangan embrio itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sama juga seperti telur ini. Tidak bisa telur ini dipaksa untuk cepat menetas dengan meningkatkan suhu. Kalau masak bisa seperti itu. Masak suhu rendah waktunya lama. Masak suhu tinggi waktunya cepat. Bisa, walaupun akan mempengaruhi flavor ataupun rasa. Tapi kalau yang namanya telur tidak bisa. Dia punya standarisasi yang sudah baku. Berapa suhu yang diinginkan, berapa waktu penetasan setiap jenis telur dari unggas itu berbeda-beda. Nah, kemudian ada lagi setelah suhu mesin tetas ada masalah mengenai pembalikan selama penetasan. Telur itu akan dibalik setelah beberapa lama masuk ke dalam mesin tetas gitu. Bisa 2 kali dibalik atau 3 kali dibalik dalam sehari. Bisa dibalik secara manual, bisa dibalik secara mesin gitu. Yang sudah otomatis gitu. Jadi pembalikan ini akan mengakibatkan pemerataan suhu pada semua bagian telur sehingga perkembangan embrio bisa maksimal. Mengakibatkan daya tetas telur juga akan semakin tinggi. Jadi inilah beberapa hal yang mempengaruhi terhadap daya tetas telur.